Hai, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan membahas mengenai soal OSK tahun 2020 ya, soal fisika. Ini melanjutkan pembahasan soal video yang di pertama. Silakan tonton video terlebih dahulu ya, soalnya juga ada di sana. OSK tahun 2020 nomor 1 untuk fisika. Nah, kita akan mencoba menggunakan cara lain. Di sini saya langsung saja gambar bentuk dari atau analisa dari soalnya ya. Teman-teman perhatikan ketika benda ini kan bisa meluncur bebas pada kawat yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat parabola ya. Tapi kemudian dia tanya ya, apa hubungan antara omega ini dengan A dengan G ya, supaya benda ini berada dalam kesetimbangan stabil. Apa itu kesetimbangan stabil sudah saya bahas di video yang pertama ya. Nah, perhatikan di sini tidak ada gaya gesek, lalu di sini ada gaya normal. Nah, karena dia berputar ya bersama dengan kawatnya, lalu dia juga dalam kesetimbangan stabil dalam arti bisa gerak bolak-balik dalam simpangan yang sangat kecil, maka di situ saya menggunakan kerangka acuan kawat ya. Nah, di sini ya kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Saya sudah menggunakan cara pertama di video, yaitu dengan menggunakan analisa hukum Newton. Sekarang saya akan menggunakan yaitu hukum kekalan energi, khususnya persamaan Lagrange ya, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, di dalam persamaan Lagrange, di situ Lagrangiannya itu adalah T dikurang V, di mana T itu adalah kinetic energy ya, lalu kemudian V di sini adalah potensial energi ya daripada suatu sistem tersebut. Kita cari dulu nilai L-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari nilai L, kita perlu cari nilai T dan V masing-masing. Apa itu T atau kinetic energy daripada benda tersebut ya? Nah, kita perhatikan bahwa benda tersebut memiliki kelajuan ya kan? Jadi benda ini ya pada waktu dia bergerak bolak-balik, di situ dia ada kecepatan dalam arah sumbu X. Jadi gerak translasi setengah mvx kuadrat, oke. Tambah dia juga kalau gerak miring begini, berarti ada kecepatan dalam arah sumbu Y setengah mvy kuadrat, plus perhatikan dia bersama dengan kawat ini kan berputar begini. Artinya pada saat di sini misalkan dia berputarnya begini ya, berarti benda ini berputar masuk ke bidang ya, masuk ke bidang dengan kelajuan apa, V ke dalam bidang, yaitu omega dikalikan jarak ini. Jadi kalau ada lingkaran seperti ini ya, maka kecepatan tangensial ke arah dalam bidang itu ya, itu adalah kelajuan sudut putar ini omega dikalikan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah jarak dari titik 0 ke benda ini adalah X. Maka setengah kali M ya dikali omega kuadrat dikalikan X kuadrat. Itu adalah kelajuan untuk gerak rotasinya ya. Nah, maka T sama dengan ini kita coba lihat ya di dalam arah VY ya. VY ini bisa kita masukkan dengan data dari soal, yaitu ini. Y sama dengan AX kuadrat. Maka DY per DT sama dengan 2A ya. Nah, X kuadrat kita turunkan terhadap T. Maka jadi 2 kalikan X dikali dengan X-nya diturunkan terhadap T. Ya, ini turunan fungsi komposisi ya. Bisa lihat di video saya penjelasan mengenai hal ini. Nah, D per dt adalah VY, 2AX adalah 2 kali A kali X dikali dengan ini dx dt Vx ya. Maka VY di sini bisa saya ubah ya, dengan ini. Jadi V kuadrat menjadi dalamnya 2AX Vx, nah semuanya di kuadrat. Nah, ini saya tuliskan ulang semuanya. Nah, perhatikan ini kalau di kuadrat ini 4A kuadrat X kuadrat Vx kuadrat ya. Lalu di sini ada setengah M, di sini ada setengah M ya. Setengah M-nya saya faktorkan keluar menjadi setengah M. Nah, dalamnya menjadi ada Vx kuadrat nih. Plus ini yang tadi sudah di kuadrat, ini 4A kuadrat X kuadrat Vx kuadrat tambah setengah M omega kuadrat X kuadrat ini. Lalu yang kedua, sekarang kita perlu mencari energi potensialnya ya. Energi potensialnya di sini adalah energi potensial gravitasi. Dan di sini jaraknya dari sini sampai sini adalah Y, kita pakai acuannya adalah di sini titik nolnya.
maka V-nya itu adalah MGY ya. V-nya adalah MGY, di mana Y-nya adalah apa? Y-nya adalah persamaan yang sudah diberikan dari soal AX kuadrat. Menjadi seperti ini. Dan itu sebabnya ya, sekarang kita dapatkan bentuk yang lengkapnya ya. L Lagrangiannya adalah T ini ya dikurang dengan V ini. Tinggal kita tuliskan, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, dari persamaan Lagrange ini ya, di situ berlaku ya diferensial terhadap waktu ya dari turunan ya parsial ya Lagrangian terhadap kelajuan dikurang dengan turunan Lagrangian dari terhadap X-nya, posisinya itu harus sama dengan 0. Seperti ini ya. Sebenarnya juga ini ada bentuk pada sumbu Y-nya, tapi perhatikan saya sudah mengubah semua bentuk ini ke dalam variabel X semua. Jadi Y-nya sudah nggak ada kan? Itu sebabnya kita cukup menggunakan persamaan ini. Oke. Nah, sekarang do L per do X dot ya, dot ini kan kelajuan ya. Kita perlu menghitung yang ini dulu. Ya, nanti dt-nya nanti aja dulu ya. Kita lakukan diferensial parsial ini dulu, dikurang diferensial parsial terhadap X untuk ini semua. Maka kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Perhatikan bahwa ya di sini setengah M. Nah, ini Vx kuadrat. Ya, kita lakukan turunan terhadap Vx. Ini X dot ini Vx ya. Berarti Vx kuadrat jadi apa? 2Vx. Nih. Plus 4A kuadrat. Nah, X kuadrat ini konstan ya. Dianggap ini konstan terhadap V. Ini kan V ya. Nah, di sini ada Vx kuadrat jadi 2Vx lagi. 2Vx, 2-nya kalikan ke depan menjadi 8. Jadi 8A kuadrat X kuadrat Vx. Plus, perhatikan ya, yang ini tidak ada V kan? Kita kan melakukan diferensial terhadap ini X dot ya. X dot ini adalah V. Nah, di sini tidak ada variabel V, berarti diferensial ini terhadap V adalah 0. Dikurang diferensial ini terhadap V, ini juga nggak ada V-nya, berarti 0. Karena dianggap konstan ya, terhadap V ya. Kurang, nah sekarang L ini ya, kita turunkan terhadap X posisi. Nah, ini semua kita perhatikan, ini ada setengah M Vx kuadrat. Nah, setengah M-nya saya tetap dulu. Sekarang Vx-nya, Vx kuadrat saya turunkan terhadap X, itu 0. Ya, karena itu konstanta kalau kita turunkan terhadap X ya. Tambah 4A kuadrat, nah ini ada X kuadrat. Ya kan? Nah, berarti diferensial X kuadrat apa? Jadi 2X. Ya, jadi 2-nya kalikan ke depan jadi 8A kuadrat X Vx kuadrat. Plus, nah ini ada X kuadrat diturunkan terhadap X, jadi 2X ini. 2X, 2-nya kalikan ke depan jadi M omega kuadrat X. Kurang, nah ini ada X kuadrat diturunkan lagi terhadap X juga ya, maka menjadi 2X, kalikan ke depan 2-nya jadi 2MGAX ya. Nah, ini semuanya ya harus sama dengan 0. Tapi perhatikan jangan lupa yang depan ini harus didiferensial terhadap T. Ya. Jadi yang di depan ini didiferensial lagi terhadap T, baru dikurang dengan ini. Harus sama dengan 0. Oke? Nah, yang di sebelah kiri itu, ya maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa ya, ini kalau saya turunkan terhadap T, ini kan setengah M konstanta ya, tetap aja setengah M di sini. Ini kalau turunkan terhadap T, terhadap waktu, menjadi V jadi A, percepatan. Ya. Jangan sampai ketukar ya antara AX dengan A ini. Kalau A tanpa indeks apapun itu adalah ini pengali atau konstanta dari bentuk parabolik ya dari kawat ini. Jadi ini bukan percepatan nih A ini, hati-hati ya. Nah, kemudian setelah ini sudah kita turunkan terhadap T, yang ini juga kita mau turunkan terhadap T nih. Ini kan udah 0 ya, berarti cukup yang ini saja turunkan terhadap T. Perhatikan, X itu berubah terhadap waktu ya. X itu berubah terhadap waktu, Vx juga berubah terhadap waktu, ada percepatan kan. Jadi ini perkalian dua fungsi diturunkan terhadap waktu. Maka kita harus bongkar menjadi diferensial dengan hasil kali fungsi kan. Ini 8A kuadrat, saya tetap di luar saja. Jadi ini X kuadrat kali Vx yang kita diferensial terhadap T. Jadi pertama-tama X kuadrat kita turunkan dulu, jadi 2X dx per dt dikali Vx. Saya ulangi ya. X kuadrat kalau diturunkan dalam waktu berarti apa?
2-nya kalikan ke depan, dikalikan X, tapi hati-hati, X-nya diturunkan terhadap T, jadi 2X dx per dt gitu ya. Jadi ini 2X Vx dikali dengan, ini ada Vx lagi, maka 2X Vx kuadrat. Ya, turunan fungsi komposisi jangan lupa, plus, tadi kan X kuadratnya yang didiferensial, sekarang gantian, X kuadratnya jangan diapa-apain, tetap Vx ya yang diturunkan terhadap waktu. V didiferensial terhadap waktu jadi AX. Oke, kurang, nah ini kita sederhanakan ya, setengah M kalikan masuk ya, menjadi 4MA kuadrat X Vx kuadrat, tambah ini tetap, kurang ini tetap ya, sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa sekarang ini saya bisa bagi M, ya, ini saya bagi M, saya bagi M, saya bagi M, sama dengan 0 dibagi M. Jadi ini M ini hilang semua. Sehingga ini tinggal setengah dikali dengan ini, ya, kurang, ya, 4A kuadrat X Vx kuadrat tambah omega kuadrat X kurang 2GAX sama dengan 0. Menjadi seperti itu ya. Lalu kemudian setengahnya saya mau coba kalikan masuk, ya. Kita akan dapat bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Jadi M-nya udah nggak ada ya tadi ya, udah dibagi M semua. Nah, setengah kalikan ini jadi AX karena ini ada 2 di sini. Setengah dikalikan ke sini ada 8 dikalikan 2 dikalikan setengah jadi 8 A kuadrat X Vx kuadrat. Lalu 8A kuadrat dikalikan ke sini, lalu jangan lupa dikalikan setengah lagi jadi 4A kuadrat X kuadrat AX ya. Dikurang ya. Nah, ini M-nya sudah habis dibagi menjadi ini M-nya juga sudah habis dibagi menjadi ini juga sama ya, menjadi 2GAX sama dengan 0. Perhatikan ya bahwa ya, kita ingat di dalam kasus analisa kita, X kuadrat ini kan gerak bolak-balik ya, dalam simpangan yang sangat kecil ya, kesetimbangan stabil ya. Maka X kuadrat, X saja udah kecil, di kuadrat, nah ini kita bisa pakai pendekatan, aproksimasi mendekati 0. Vx kuadrat juga sama. Maka ini menjadi 0, Vx kuadrat. Ini ada X kuadrat menjadi 0. Ini ada Vx kuadrat menjadi 0. Maka sisanya menjadi AX, ya, min omega kuadrat X tambah 2GAX sama dengan 0. Menjadi seperti ini. Nah, perhatikan ini saya pindahkan saja, saya rapikan ya, supaya plus 2AG kurang omega kuadrat. Nah, ini ada X, saya faktorkan keluar. Perhatikan, ini adalah persamaan GHS. Persamaan diferensial ya. Turunan kedua ditambah suatu konstanta dikalikan dengan variabel simpangan sama dengan 0. Ini hanya bisa menjadi persamaan gerak GHS dengan catatan apa? Yang di dalam ini harus positif. Ya, bukan negatif ya, harus positif. Maka syarat dia gerak harmonik sederhana adalah ini. Yaitu apa? 2AG min omega kuadrat lebih besar dari 0. Ya. Dengan demikian ya, maka saya akan dapatkan bahwa apa? Bahwa ini akan menjadi gerak harmonik sederhana. Dengan demikian, benda ini dalam kondisi kesetimbangan stabil. Yaitu apa? Yaitu omega kuadrat, ini kalau saya pindah ruaskan ya, jadi 2AG lebih besar daripada omega kuadrat, atau omega kuadrat lebih kecil daripada 2AG. Itu adalah syaratnya. Maka kita sudah menemukan jawabannya. Coba teman-teman bandingkan ya cara ini dengan cara saya di video sebelumnya dengan menggunakan analisis hukum Newton ya. Di sini saya menggunakan persamaan Lagrange. Oke, ada juga cara lain pendekatannya menggunakan energi mekanik, ada yang menggunakan energi potensial, macam-macam ya. Teman-teman boleh menggunakan cara yang lainnya juga. Tetapi saya di sini membahas dengan 2 cara ya, silakan teman-teman coba, dan yang penting hasil sama. Yaitu apa? Syaratnya adalah omega kuadrat lebih kecil dari 2AG, sehingga ini bergerak ya di dalam kondisi kesetimbangan stabil. Oke, sampai di sini video yang membahas soal olimpiade ini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat.